Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rodia SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri nomor 93/1 Lepaaur, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Fitri Anggraini. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri nomor 93/1 Lepaaur. Assalamualaikum Ibu Fitri. Salam Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ibu, hari ini kita adakan percakapan praobservasi sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dari supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa kita melakukan percakapan praobservasi hari ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu. Nah, adapun pertanyaan saya yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait tujuan pembelajaran ini, Bu. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas ini? Baik. Adapun tujuan pembelajaran ingin saya capai yaitu pertama, peserta didik itu dapat menganalisis masalah sampah plastik dalam sekitar lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat memilih dari bahan sampah plastik untuk dimanfaatkan untuk pembuatan seni karya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat merancang ide dari seni yang didapatkan dari bahan plastik tersebut. Kemudian yang keempat yaitu peserta didik dapat membuat satu karya seni kerajinan dengan memanfaatkan sampah plastik tersebut. Baik, ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti ya Bu ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai di dalam proses pembelajaran kali ini, Bu? Di area pengembangan ini ada 2 aspek, yaitu pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Nah, dari segi pengetahuan, peserta didik dapat mampu memahami dengan baik masalah lingkungan. Salah satunya adalah sampah plastik ini, di mana sampah plastik ini kan tidak bisa dilenyapkan, Bu. Nah, atau dipunahkan sehingga jumlahnya terus bertambah. Maka dari itu, dari sampah plastik ini saya berharap peserta didik dapat mendaur ulangnya. Kemudian dari segi keterampilan, Bu, nah peserta didik ini dapat mendaur ulang sampah plastik tersebut atau mengolahnya menjadi sebuah karya. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Area pengembangan yang ingin Ibu capai ada 2 yaitu pengetahuan dan keterampilan. Saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan. Mungkin dari segi strategi, model, ataupun metode pembelajarannya. Nah, dari rancangan kegiatan pembelajaran ini yaitu strategi berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan siswa dan yang terintegrasi dengan sosial dan emosional. Nah, kemudian metode pembelajaran ini saya gunakan itu ceramah, demonstrasi, dan diskusi kelompok. Kemudian adapun model pembelajarannya yaitu dengan kontekstual dan berbasis proyek. Oke, jadi strateginya nanti strategi berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional. Kemudian Ibu menggunakan model pembelajaran dan metode pembelajaran demonstrasi dan diskusi kelompok. Kemudian modelnya kontekstual dan berbasis proyek. Begitu, bagus. Jadi bagaimana dengan media pembelajarannya ini, Bu? Nah, dari media pembelajaran ini saya gunakan yaitu buku panduan, kemudian laptop, infocus, nah gunting, cutter, lem, dan sampah plastik tersebut. Oke, banyak sekali ya Bu ya yang ingin Ibu persiapkan nantinya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini, Bu? Nah, untuk kegiatan pembelajaran ini insya Allah saya lakukan pada hari Kamis, itu jam pertama dan kedua. Oke, Kamis jam pertama dan kedua. Baik Bu, nanti di hari Kamis di kelas 5 pada jam pertama jam kedua saya akan melakukan supervisi di kelas dan saya akan melihat, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nantinya ini setelah Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan kembali Bu. Itu percakapan pasca observasi yang mana nanti didampingi oleh pengajar praktik saya. Baik Bu. Nah, sebelum saya akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita dari awal sampai selesai ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kali ini,
tentunya saya akan mempersiapkan diri saya untuk lebih baik dalam ketercapaian pembelajaran ini. Iya. Kemudian saya akan memaksimalkan untuk proses pembelajaran ini dengan media nanti yang saya gunakan nantinya dan akan menghasilkan sebuah karya yang terbaik untuk anak. Baik, terima kasih Bu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada pra-observasi. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi dan pasca observasi. Baik Bu. Demikianlah percakapan pra-observasi saya bersama Ibu Fitri Anggraini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita belajar, dahulu kita membaca doa. Ketua kelas dipersilakan. Doa mulai. Sebelum mulai, apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, bahasa dulu ya. Aufa Al-Mubarak. Clara Febrianti. Saya, Bu. Elisa. Ferdinand Ade Kurnia. Kiki Fitramadan. Hafila Zahra. Husnia. Khairan Al-Habsi. M. Apriansa. Muhammad Ili Subastian. Muhammad Rizki. Aufa Al-Mubarak. Muharratul Faisal. Narifa Zahra. Putri Adila. Naura Sadia Putri. Yunda Ufaira. Oke, alhamdulillah pada hari ini kalian semuanya bisa hadir. Nah, untuk pertemuan ini, hari ini kita belajar seni rupa. Oke. Nah, nanti anak-anak Ibu, tujuan dari pembelajaran ini yaitu Ibu berharap Apiansa dengarkan. Ibu berharap kalian itu bisa menganalisis masalah sampah plastik di sekitar lingkungan. Oke, ingatkan. Yang kedua, Ibu berharap kalian dapat memilih dua bahan dari sampah plastik untuk dimanfaatkan menjadikan sebuah karya. Nah, yang ketiga tentunya kalian itu bisa membuat karya yang terbaik dari sampah plastik tersebut. Oke. Nah, sedikit Ibu jelaskan bahwa sampah plastik itu kalau kita biarkan maka akan menjadi limbah. Bagus gak? Akan mencemar limbah.
kotoran sudah jadi. Nah, yang lain buangan yang dihasilkan dari suatu produksi baik industri maupun dari dalam sampah rumah tangga seperti sampah botol minuman, sampah plastik, sabun, daya gitu. Nah, kalau itu kita biarkan, nantinya akan merusak tanah suburan kita sama pencemaran lingkungan. Nah, jadi hari ini berharap kalian bisa memilih sampah itu dan bisa kalian buat sebuah karya. Oke, sebenarnya Ibu akan ingin menampilkan sebuah penumpukan sampah atau dari sampah itu akan dihasilkan sebuah karya. Karena lampunya hari ini padam, jadi Ibu akan tunjukkan saja di laptop ini. Jadi gini nah, ini ada sampah. Nah, di sini kalau sampah seperti ini terus-menerus tumpuk, bagus atau tidak? Nah, tidak kan? Nah, artinya ini sampah yang ini bisa membuat kesehatan kita juga tidak baik. Oke. Nah, jadi kalian itu Ibu ada contoh. Nah, contoh pembuatan dari limbah plastik tadi. Nih, ini ada bunga. Bunga itu dari botol minuman seperti minuman ale-ale, oki, teh. Nah, itu kan sampahnya kalian kalau sudah minum pastinya langsung dibuang. Itu pun buangnya sembarangan. Iya dah? Nah, lain kali kalau sudah minum atau jajan, buanglah sampah pada tempatnya. Dan Ibu berharap kalian juga bisa memilih mana sampah yang bisa dijadikan daur ulang dan mana sampah yang tidak bisa. Oke? Untuk kedepannya Ibu berharap kalau kalian di lingkungan Ibu berharap di lingkungan sekolah nih dulu kalian terapkan. Kalau jajan itu kalau bisa didaur ulang, kalian simpan dulu di tempatnya. Nanti kasih tahu Ibu, Bu, nih kami ambil jajan tadi botol minuman. Bisa tuh kita jadikan ini. Bisa? Oke, bagus. Nah, selanjutnya ini Ibu berharap juga nanti kalian itu Ibu kasih kelompok. Nah, di kelompok kalian itu akan mencari sampah di sekitar lingkungan sekolah kita ini. Oke, kalau sudah dapat, nanti kalian masuk lagi, kita akan buat. Nah, Ibu punya bahan-bahannya. Ada lem, gunting. Oke. Nih. Nah, Ibu kasih kelompok, nanti kalian bisa menemukan idenya dari bahan plastik yang kalian dapatkan. Sudah ada idenya? Sudah dalam pikirannya sudah ada? Oke, berarti siap nih untuk menghasilkan karya yang terbaik. Oke, sebelum kalian mencari, boleh semangatnya dulu? Belum. Ibu dulu. Sudah semangat duluan Alnya. Oke? Tepuk semangat. Semangat untuk membuat karya. Oke? Oke. Ayo kita ke luar bentar. Kita cari sampah yang
jadikan daur ulangnya. Oke, yuk. Udah, sampah, cari sampah dulu, yuk. Yuk, cari sampah. Boleh sampah yang berserakan tuh masuk dulu ke dalam tong sampahnya. Nah, ini sampah ini. Sampah ini boleh diambilkan dulu masuk ke dalam tong sampah. Nah, nih. Seperti pipet kan bisa kita jadikan daur ulang. Oke. Boleh. Itu nah. Nah, botol minuman. Oke, yang sudah boleh kalian kaget tadi langsung berkelompok. Bikin satu kelompok 4 orang atau 5 orang. Dibawa masuk ke dalam. Nah, oke, yuk. Ayo masuk. Yang sudah dapat masuk. Nah, iya masuk. Ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Nah, kalian ini satu kelompok. Oke, kalian sudah mendapatkan kelompok, berarti ada 4 kelompok. Nah, sudah mengerti kan untuk bikinnya? Oke, berarti kalian mendapatkan sampah botol minuman. Nah, dijadikan idenya terserah kalian. Mau jadikan ide apa? Oke. Yuk. Iya, boleh, boleh.
dan bagaimana cara pembuatannya. Oke? Bisa? Oke. Tulis di kertas kalian bahan apa yang kalian gunakan dan cara pembuatannya. Oke. Ayo ambil kertas Sapienza, bikin. Bahannya dari mana? Oke, bahannya dari apel dan cara membuatnya dan apa yang kalian ingin buat dari sampah itu. Ya. Kalau sudah nanti kalian buat kertas dan bisa presentasikan di depan kelas. Ayo.
Sudah, nomor 1, bagus sekali. Ya, saya lihat. Sudah kan cara percatuannya tadi? Nah, kita dari terangkan.
plastik tadi. Digunting semua plastiknya, kemudian digulungkan dan dilekatkan di batang pohonnya. Itu dari ikat ya nak. Sudah kan? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Oh iya, oke, yang lain sudah. Tunggu. Nah, hasil karya kalian boleh kalian kumpulkan di meja ibu. Oke, yang coba pada kumpulkan. Nah, tidak terasa pelajaran kita sudah di akhir pembukaan. Senang belajar hari ini? Ibu mau tanya, apa yang bisa kalian dapat dalam pembelajaran hari ini? Oke, berpikir kreatif. Terus, nah dalam kelompok. Di dalam kelompok kalian bisa mengendalikan bekerja sama. Tidak ada yang egonya sendiri. Pastinya harus satu kelompok tuh harus bekerja sama untuk mendapatkan tujuan seperti menghasilkan karya ini. Oke, anak ibu. Besok ibu minta kalian bikin sebuah karya dari bahan plastik ini yang beda dari kalian buat hari ini. Pastinya lebih bagus karena persiapannya juga lebih matang. Paham? Siap? Ya. Oke. Karena kita sudah penghujung pelajaran, Ibu berharap pelajaran hari ini kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kalian juga bisa tidak bosan-bosan untuk lagi belajar dengan tekunnya dan semangat. Oke, untuk terakhir kita
saya, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Asyarti Muslim SPD, dan rekan guru saya yaitu Ibu Fitriani SSI. Kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi setelah melakukan proses pembelajaran yang berlangsung pada tanggal 21 Agustus 2024. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu, di mana kemarin Ibu sudah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi hari ini tujuan kita untuk melakukan percakapan ini kira-kira apa ya? Tujuannya itu saya ingin diskusi untuk bagaimana untuk meningkatkan proses pembelajaran lagi di kelas. Karena kemarin waktu saya belajar proses pembelajaran di kelas itu banyak kendala sih, dimana saya setelah membuat media ajar dengan menggunakan fokus, tetapi PR ini mati, jadi saya kurang puas untuk menyampaikan materi, dan anak begitu juga dengan anak merasa tidak puas juga dengan penyampaian saya berikan terhadap anak itu sih. Jadi Ibu merasa kurang puas sih untuk memberi pemahaman kepada anak tersebut tentang materi menurut Ibu ini kalau di dalam model pembelajaran yang sudah Ibu terapkan itu bagaimana dampaknya terhadap model pembelajaran yang saya terapkan kemarin itu karena berdiferensiasi yang pihak kepada murid dan sesuai juga dengan gaya belajar murid itu. Saya berikan kelompok, setiap kelompok itu berbeda-beda gaya belajarnya. Nah itu ada beberapa dampak positif sih. Nah, ada juga sih yang negatifnya, karena tadi sebagian tadi kan PLN-nya mati, jadi media belajar siswa itu tidak sesuai dengan gaya belajarnya tadi. Tapi di situ saya hanya saja laptop itu saya ituin kursi, nah saya lihatkan ke siswa itu sudah lumayan antusiasnya melihat, walaupun mungkin penglihatan matanya belum cukup apa sih menurut saya. Nah itu banyak, maksudnya mereka bertanya, Bu itu video apa Bu? Ini bagaimana Bu untuk menghasilkan sebuah karya kok bisa gitu Bu? Nah itu dampak positifnya sih, siswa lebih aktif dan antusiasnya, dan juga menurut saya kondusif sih kalau misalnya dengan menggunakan metode itu. Oh baik, jadi menurut Ibu dampak yang dampak yang terhadap siswa itu, jadi siswa itu terarah gitu. Bagi saya juga kesenjangan untuk proses belajar itu tidak ada sih kalau menurut saya, karena tadi bertatap, maksudnya tuh saling melengkapi, karena saya menerangi siswa juga bertanya. Nah itu tidak ada kesenjangan sih kalau menurut saya. Berarti dampaknya bagus ya Bu Ya, ya, bagus dalam penerapan itu bagi siswanya dan sayanya juga gitu. Nah, apakah sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu punya? Alhamdulillah modul ajar yang saya buat itu sesuai sih Bu. Cuman karena itu tadi mungkin belum sempurnanya saya memberikan materi waktu tadi karena PL-nya mati kan. Nah jadi penyampaian saya itu rasanya belum sempurna lah untuk menyampaikan hasil materi pembelajaran yang saya buat itu kepada anak itu. Selain hal tersebut yang Ibu temui dalam proses pembelajaran tadi, ada tidak hal-hal yang mungkin membuat Ibu menjadi lebih menarik lagi yang terlihat di dalam proses pembelajaran itu? Kalau hal menarik itu dari kegiatan awal, nah seperti sebelum pembukaan itu mereka sudah bisa berdoa dengan tertib. Nah kegiatan intinya juga setelah saya memberikan kelompok, dan karena saya kan kemarin itu belajar tentang seni rupa Bu, nah menghasilkan karya dari sampah-sampah
yang tidak berguna karena di sekolah kita kan sudah banyak juga sampah kemarin tuh, jadi saya suruh mereka berkelompok itu mencari sampah yang bisa dijadikan sebuah karya yang bernilai. Nah itu saya lihat setiap kelompok itu antusiasnya lumayan bagus, tetapi di dalam setiap kelompok itu ada juga sih yang bikin tertawanya karena kadang sampah yang mereka ambil itu menurut saya juga tidak berguna dan menurut teman-temannya juga tidak berguna, tetapi mereka tidak saling mengejek, Bu. Nah, dia itu bukan menertawakan ejekan, tapi menertawakan kepuasan mereka saja. Nah, jadi di setiap kelompok itu saling melengkapi lah. Nah, itu sih yang menariknya. Dan juga di bagian penutup, nah mereka juga bisa mempresentasikan nah bagaimana langkah-langkah mereka mendapatkan sampah tadi dan bisa menghasilkan sebuah karya, itu sudah, kalau menurut saya sudah cukup memuaskan sah. Menurut saya sih, Bu. Jadi gitu ya, Bu ya. Iya. Kalau kesulitan di dalam menerapkan materi itu kepada siswa itu ada tidak, Bu, yang Ibu alami? Selain tadi kendalanya itu kan PLN tadi, untuk penerapan ke siswanya itu, penerapan ke siswanya mungkin gini, Bu, siswa itu belum memahami sih, maksudnya ini sampah nih. Nah kalau kita aja sebagai guru sudahlah sampah juga gitu kan. Nah karena siswa itu menurut saya belum memahami pentingnya bagaimana memilah sampah yang berguna dan bisa dijadikan sebuah karya atau dijadikan sebuah pupuk kan bisa tuh. Nah sampah itu, nah itu sih untuk memahami lebih dalam lagi bagaimana saya itu bisa agar siswa itu memahami pentingnya kebersihan lingkungan di sekitar ini, pentingnya di sekitar sekolah ini dulu untuk memahami kepada siswa itu bagaimana cara memilah sampah itu yang benar. ada kesulitan di situ ya, Kesulitan gitu memberikan ya, pemahaman kepada bahwa siswanya. sampah juga bernilai Iya, positif. bernilai positif. Terus medianya juga sih, kalau sayanya harus lebih maksudnya lebih paham lagi, lebih karena tadinya PLN mati itu, nah saya kurang untuk itu, kurang, maksudnya harusnya sih lebih sigap lagi karena PLN mati. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Nah itu saya merasa kurang sigap sih. Itu dari sisi sayanya. Kira-kira, Bu, dalam ketercapaian kompetensi atau ketuntasan murid dalam pembelajaran ini sudah berapa persen, Bu? Nah dari ketercapaian ketuntasan itu dari segi saya pembukaan sampai ke penutup itu siswa sudah sesuai, Bu, bagaimana dia pembukaan awal tadinya dia kondusif, terus dari kegiatan intinya juga mereka aktif, saling melengkapi, saling bertukar pikiran. Nah itu terus penutup dia juga mempresentasikan dengan itu kalau menurut saya sudah 80-90% walaupun mungkin karena hasil karyanya itu belum semaksimal bagus sih, tapi itu sudah waktu sehari, waktu presentasikan 2 jam itu sudah lumayan kalau menurut saya. Alhamdulillah ya, sudah 90% gitu ya. 90% sudah tercapai lah. Dari Ibu sendiri mengajar dengan model pembelajaran ini, merasa ada nggak yang perlu Ibu tingkatkan untuk kedepannya menggunakan digitalisasi terintegrasi dengan KSE? Nah itu kalau kedepannya saya lebih memahami gaya belajar siswa itu bagaimana, dan saya juga harus menyiapkan media pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar siswa tadi. Itu saya harus lebih mantapkan lagi materi yang saya buat, terus medianya juga, terus waktunya juga, Bu. Nah dipersiapkan lagi dalam untuk menghasilkan sebuah karya. Mungkin waktu yang saya gunakan kemarin itu kurang sih kalau menurut saya, keterbatasan waktu. Nah, untuk mengetahui gaya belajar siswa itu, Bu, dengan cara bagaimana, Bu? Nah, kalau saya itu bikin asesmen awal gitu. Nah misal pertanyaan atau dalam pertanyaan lah sih, Bu, untuk menggali siswa itu bagaimana cara belajarnya, itu saya gunakan itu
itu awal dengan pertanyaan tadi. Jadi dari situ kita Uh-uh. mengetahui. Iya, dari situ. Dan juga kadang kita belajar itu kan dalam proses pembelajaran siswa itu ada juga siswa ini begini cara untuk mendapatkan pembelajaran. Nah, siswa ini gini. Nah, itu juga sudah saya bayangkan siswa ini gini, ini nah, gitu. Jadi kitanya harus juga memahami sih bagaimana siswa itu bisa memahami pelajaran kita berikan tadi. Baik Ibu, jadi dari keseluruhan tadi sudah alhamdulillah sudah mencapai kira-kira 90% pencapaian. Nah, untuk kedepannya apakah Ibu akan terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu? Untuk kedepannya insya Allahnya saya juga memantapkan untuk memberikan model atau metode pembelajaran yang lainnya juga Bu, tidak hanya berdiferensiasi ini. Saya juga lebih memantapkan ide-ide yang saya gunakan untuk materi itu. Semoga apa yang saya berikan itu siswa sudah bisa membuat menerima materi yang saya buat itu. Oke, terima kasih atas penjelasan dari awal hingga selesai ini. Nah, saya minta sedikit kesimpulan Ibu dari yang Ibu rasakan atas proses pembelajaran yang sudah Ibu jalankan. Kesimpulan saya rasakan itu perasaan saya sih Bu, lega, terus cukup puas. Nah, berarti saya harus lebih meningkatkan lagi model pembelajaran atau metode pembelajaran dalam mata pelajaran apapun itu agar siswa itu bisa tercapai ke tujuan pembelajaran itu saya. Itu sih. Baik. Terima kasih Ibu. Sekali lagi saya ucapkan sukses terus dalam pembelajaran di dalam kelas, dan saya selaku guru penggerak mengucapkan terima kasih atas bantuannya, atas percakapan kita di pasca observasi ini. Baiklah, itu tadi percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan guru saya dan pengajar praktik saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.